Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan membedakan 4 huruf hijaiyah berikut ini. Yang pertama huruf tha. Huruf tha, tempat keluarnya atau makhrajnya ujung lidah kita dempetkan dengan ujung gigi seri atas dan ujung gigi seri bawah. Seperti tergigit tha. Sifat atau bentuk suara yang dihasilkan, yang pertama hamas. Suara kita harus ada angin atau nafas. Tha. Berikutnya suara kita rokhwa, artinya suara kita dialirkan. Tha, thi, thu, bath. Jadi bath, aliran itu disebut dengan rokhwa, suara kita dialirkan. Bentuk sifat berikutnya adalah istifal, artinya suara kita tidak naik ke langit-langit, dan juga infitah, artinya suara kita tidak terkumpul antara lidah dan langit-langit. Jadi hurufnya dibaca tipis. Tha, thi, thu, bath, ath, ith, uth, ath, tha, ith, fi, uthu. Jadi suaranya lembut. Huruf kedua adalah huruf sin. Makhraj atau tempat keluar dari huruf sin adalah ujung lidah. Kita dekatkan ke belakang gigi seri paling bawah. Posisi lidah kira-kira seperti ini. Jadi lidah kita berada di belakang gigi. Bunyinya tajam. Sa. Dari segi sifat atau bentuk suara yang dihasilkan, huruf sin punya sifat hamas sama dengan tha. Suara kita harus ada angin. Sa. Berikutnya rokhwa, suara kita dialirkan. Sa, si, su, bas. Bas, itu namanya rokhwa. Ada aliran yang mengalir, suara kita mengalir, itu rokhwa. Berikutnya juga bersifat istifal dan juga infitah. Suara tidak naik ke langit-langit dan tidak terkumpul, sehingga dia dibaca tipis. Sa. Sifat khusus pada huruf sin adalah sifat sofir, dia dibaca tajam. Itu namanya sofir. Sa, si, su, bas. Sofir itu artinya suara yang berisikan angin yang tajam. Ada suara yang tajam. Itu namanya sofir. Berikutnya kita bacakan huruf sin ini. Sa, si, su, bas. As, is, us, asa, isi, usu. Bunyinya tajam. Huruf yang ketiga adalah huruf shad. Tempat keluar atau makhrajnya sama dengan huruf sin, ujung lidah. Kita dekatkan ke belakang gigi seri paling bawah. Posisi lidahnya seperti ini. So, bukan dimonyongkan mulutnya. So, bukan seperti itu. Bunyi O-nya itu dihasilkan karena dia dibaca tebal. So, so, so. Adapun sifat atau bentuk suara huruf shad, yang pertama sifatnya hamas. Suara kita harus ada angin atau nafas. So. Sifat kedua adalah rokhwa. Suara kita dialirkan. So, si, su, bas. Bas. Itu namanya rokhwa. Suara kita dialirkan. Bedanya dengan dua huruf sebelumnya, huruf shad ini dibaca tebal karena dia bersifat isti'la. Suara kita naik ke langit-langit. Dan juga bersifat itsbaq. Ada suara yang terkumpul antara lidah dan langit-langit. Hurufnya dibaca tebal. Sehingga pangkal lidah kita naik. So. Jadi bunyi O itu bukan karena dimonyongkan. So. Bukan seperti itu. Tapi buka vokal mulutnya. So. So. Jadi bunyi O itu karena pangkal lidah naik. So. So, si, su, bas. Sifat khusus pada huruf shad sama dengan huruf sin. Punya sifat sofir. Ada bunyi yang tajam. Itu namanya sofir. So. Coba kita baca. So, si, su, bas. Els. Is. Us. Also. Ilsi. Usu. Huruf yang terakhir adalah huruf shin. Huruf shin tempat keluar atau makhrajnya ada di tengah lidah.
Kita naikkan ke langit-langit. Posisi lidahnya lebih kurang seperti ini. Lidahnya naik ke atas. Sya. Sya. Sifat atau bentuk suaranya yang pertama punya sifat hamas. Suara kita harus ada angin atau nafas. Sya. Sya. Berikutnya rokhwa, suara kita dialirkan. Sya, shi, shu, bash. Bash. Itu namanya rokhwa. Berikutnya sifatnya adalah istifal dan juga infitah. Suara tidak naik ke langit-langit dan suara juga tidak terkumpul antara lidah dan langit-langit. Jadi hurufnya dibaca tipis. Sya. Sifat khusus pada huruf shin adalah tafashi. Banyak angin yang menyembur. Banyak suara yang berisikan angin yang menyembur. Shh, itu namanya tafashi. Sya, shi, shu, bash. Ash, ish, ush, asya, ishi, ushu. Jadi anginnya banyak menyebar. Sekarang kita lihat contoh ayat yang ada huruf tha, sin, sad dan huruf shin. Wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Yang pertama huruf sin. Wal anfusi, fusi. Jangan fushi atau futhi, tapi fusi. Huruf sin dibaca tajam. Wal anfusi wathamarat. Itu huruf tha. Wathamarat. Wabashiris. Nah, yang pertama adalah huruf shin. Wabashiris sabirin. Baru huruf sad. Huruf shin ingat lidahnya naik. Wabashiris so. Nah, jadi so itu bukan dimonyongkan, bukan so tapi so, pangkal lidahnya naik. Wabashiris sabirin. Kita baca sekali lagi. Wal anfusi wathamarat. Wabashiris sabirin. Jadi sahabat Al-Quran, itulah 4 huruf yang harus kita bedakan agar fasih dan lancar ketika baca Al-Quran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.